Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah, kalau kamu takut disakiti, jangan ikut Yesus. Saudara yang terkasih, banyak orang ingin ikut Yesus dengan harapan hidupnya akan mulus, penuh berkat, dan tanpa ada masalah. Tapi kebenarannya adalah ikut Yesus bukan jalan bebas masalah, melainkan jalan salib, takut dihina, takut ditolak, atau bahkan takut dianiaya karena iman kita, maka kita belum sungguh siap menjadi murid Kristus. Jika kita takut disakiti, Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa mengikut Dia artinya siap memikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Boleh katakan amin. Pertanyaannya, mengapa ikut Yesus? Pasti ada harga yang harus dibayar. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memang gratis. Tapi mengikut Yesus memang ada harga yang harus dibayar. Dan alasannya ada 3. Kenapa harus bayar harga untuk mengikut Yesus? Yang pertama, mengikut Yesus bukan panggilan untuk nyaman, tetapi panggilan untuk setia dan menderita. Saudara, kalau kita mau nyaman-nyaman saja, kita susah mengalami kasih Kristus. Tapi justru di dalam penderitaan, Tuhan menguji kesetiaan kita. Maka kita mengalami kasih-Nya. Kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, dunia yang membenci Yesus pasti juga akan membenci murid-muridnya. Saudara, jika kita menjadi murid Yesus, firman Allah juga berkata bahwa dunia sudah lebih dulu benci Yesus. Soal kita ikut Yesus, bakal dibenci juga. Tidak ada masalah. Yang penting, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan ketiga, kekristenan bukan tentang mencari aman, melainkan berani taat walaupun disakiti. Seseorang yang memiliki iman kekristenan sejati bukan tentang cari aman, saudara, tapi berani taat walaupun penuh dengan kesusahan. Yohanes 15 ayat 18 dan 19 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Boleh katakan amin. Amin. Oke, kita lihat bagaimana ada contoh-contoh dalam Alkitab, bagaimana murid-murid yang berani disakiti. Kita lihat Yesus sendiri disalibkan bukan karena Yesus bersalah, tapi karena kebenaran. Amin. Stefanus dirajam batu sampai mati, tetapi di detik terakhir ia melihat langit terbuka dan Yesus berdiri menyambutnya. Paulus menderita karena dipenjara, dipukul, dilempari batu, karam kapal, lalu kelaparan, haus, tanpa pakaian, semua dia lakukan karena demi Injil. Daniel dan teman-temannya rela masuk gua singa dan dapur api daripada menyangkal iman. Jadi Bapak Ibu semua, kita bisa belajar bahwa mereka tidak takut disakiti karena mereka tahu bahwa ikut Yesus lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Kita lihat dalam contoh umum di sekeliling kita, ada seorang karyawan yang jujur lalu menolak suap. Mungkin dia akan disakiti dengan kehilangan promosi, tapi ia menjaga imannya. Ada seorang remaja Kristen di sekolah, mungkin diejek karena tidak ikut pergaulan bebas, tapi dia setia kepada Kristus. Ada pengusaha, mungkin ditinggalkan oleh kliennya karena tidak mau korupsi, tapi dia memilih untuk hidup benar. Jadi ia berkenan kepada Tuhan dan dia diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara, ikut Yesus selalu ada resiko, tapi justru itulah tanda kita sungguh murid-muridnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa tidak boleh takut disakiti? Matius 5, 11 dan 12 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, mengapa tidak boleh takut disakiti? Jawabannya adalah yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu disakiti bagi kita di kayu salib. Yang kedua, karena ada upah kekal bagi kita yang setia sampai akhir. Dan yang ketiga, karena Roh Kudus menguatkan setiap kita yang menderita karena nama Yesus. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jangan takut dicemooh karena doa dan ibadahmu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut kehilangan teman karena hidupmu benar. Dan yang ketiga, jangan takut ditolak dunia karena diterima Kristus jauh lebih penting, jauh lebih mulia. Katakan amin. So ingat, lebih baik disakiti dunia sementara ini daripada mengecewakan Yesus dan kita tidak bisa masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Yang mau hidup kekal bersama Tuhan, katakan amin. Baik Bapak Ibu semua, sebagai penutup, mari saudara ikut Yesus bukan jalan mudah, tapi jalan kemenangan. Katakan amin. Kalau kita takut disakiti, mungkin kita belum sungguh-sungguh siap mengikut Yesus.
Tapi jika kita berani memikul salib, maka kita akan mengalami kuasa kebangkitannya dan hidup kekal bersamanya sampai selama-lamanya. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. So ingat, kalau kamu takut disakiti, jangan ikut Yesus. Kalimat ini berarti bahwa mengikut Yesus menuntut kesiapan untuk menghadapi berbagai kesulitan, kesakitan, atau penderitaan, serta mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan pribadi kita. Ini adalah bagian dari ajaran Yesus yang menegaskan bahwa menjadi murid Yesus memerlukan penyangkalan diri, yang berarti siap untuk menderita, memikul salib, dan bahkan mengorbankan segalanya demi iman kita kepadanya. Jadi jangan takut disakiti, karena bersama Yesus, penderitaan sementara akan diganti dengan kemuliaan kekal selama-lamanya. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tidak takut disakiti. Karena Tuhan, sesungguhnya jalan mengikut Yesus bukan jalan kenyamanan, tapi jalan salib. Kami mau memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Bapa, oleh sebab itu kami berdoa, biarlah untuk setiap rekan yang mengikuti khotbah minggu ini, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Jika saat ini mereka sedang mengalami penganiayaan, penderitaan, apapun proses yang sedang dibentuk oleh Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar mereka semua keluar sebagai pemenang. Bapa, terima kasih, kami tidak disakiti, karena kami mengasihi Tuhan, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.